Salam sejahtera bersama saya Hardiansah di channel YouTube HUT TV. Salam perumahan, salam perkotaan, salam perubahan. Sebelah kanan saya Bapak Encep R. Marsadi. Beliau ini punya profesi yang unik nih. Saya menyebutnya profesi nih Pak, walaupun di sini disebut praktisi pendamping perumahan rakyat. Apaan sih Pak kerjanya nih Pak? Kerjaannya adalah, ya ini kerjaan profesi sebetulnya. Kerjaan profesi mendampingi ya. masyarakat sebetulnya. Oke. Karena di Indonesia ini faktanya adalah yang membangun rumah itu kan yang banyak masyarakat secara langsung secara swadaya. Swadaya ya. Secara swadaya. Konon hitungannya tuh dari BPS 70-80% gitu ya. Tapi produk dari rumah swadaya ini gitu ya. Ini sering kali gitu ya. Satu tidak sesuai dengan kualitas gitu ya. Kadang tidak sesuai juga dengan peruntukan ruang. Peruntukan rumahnya di bantaran sungai. Kan ya, bantaran sungai. Bantaran kereta api. Ya. Atau di daerah-daerah zona yang rawan bencana. Sekarang kan luar biasa. Ya. Gitu ya. Jadi saya kira memang perlu teman-teman masyarakat yang membangun rumah secara swadaya tadi, yang jumlah kontribusinya cukup besar tadi, itu perlu namanya pendampingan tadi. Pendampingan. Edukasinya seperti apa sih Pak? Sinergi dengan pemerintah setempat, memindahkan mereka, atau di mock up ulang rumahnya, atau gimana Pak? Nah gini, kan ada kelompok yang mungkin memang secara kondisi kumuh misalkan kayak gitu ya, ya memang perlu didampingi. Atau orang yang justru sebetulnya dia memang belum punya rumah tapi ingin bangun rumah, gitu ya. Nah ini juga perlu didampingi. Cara pendampingannya yang pertama adalah bagaimana mereka bisa mengakses ke sumber daya kunci. Intinya kan gitu ya, kunci perumahan. Ya, sumber daya kunci perumahan itu kan banyak tuh. Mau dari sisi supply boleh, mau sisi demand boleh. Tanah, bahan bangunan, teknologi, pembiayaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita memulai pendampingan di masyarakat, tentunya kita mengorganisir masyarakat tadi, gitu ya. Membuka wawasan mereka, gitu ya, bahwa mereka tuh butuh rumah dan harus memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang layak tadi. Karena kalau mereka rumahnya layak, lingkungan yang layak, kita berharap sebetulnya kesejahteraan masyarakatnya akan terwujud. Gitu. Pak, tapi menariknya bicara rumah, pemerintah kan sudah ada program 1 juta rumah nih Pak. Ya. Nah, mereka ini tidak tersentuh atau kenapa Pak? Atau ada faktornya yang akhirnya mereka jumlahnya tadi Bapak bilang 80%. Nah, begini, swadaya. Yang 70-80% ini seringkali memang ini yang informal, gitu ya. Orang yang memang penghasilannya tidak bisa dibuktikan dengan bukti slip gaji, gitu ya. Jadi misalkan kayak tukang nasi goreng, orang warteg, gitu tambal ban dan lain sebagainya. Jadi mereka itu memang yang program 1 juta rumah itu lebih menyasar sebetulnya penghasilan yang formal tadi, sehingga di pemerintah itu nanti ada satu syarat, misalkan lewat bank ada BI checking, penghasilannya berapa, slip gajinya seperti apa. Nah, di segmen yang lain itu yang 70-80% itu di segmen yang tidak ada wadah informal tadi, yang informal tadi gitu. Ya. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan akses ke sumber daya kunci tadi sebetulnya kayak gitu. Nah, inilah yang saya kira perlu didampingi supaya mereka bisa mengakses ke sumber daya kunci tadi. Nah, akhirnya untuk mereka memiliki rumah yang layak dan semuanya itu yang diharapkan seperti pada umumnya, rumah pada umumnya, apa yang dilakukan? Yang pertama tadi memang kita harus membuka paradigma bahasanya. Paradigma mereka gitu ya, bahwa rumah layak ini adalah hak mereka. Itu hak loh ya. Hak ya. Artinya kalau hak berarti kewajiban negara gitu ya. Tapi kan mereka tidak paham di negara itu. Bagaimana bisa mereka meraih haknya tadi? Biasanya perlu kita namanya organisir gitu ya. Organisir. Memang kalau pemberdayaan masyarakat, pendampingan masyarakat satu-satu itu kan akan susah. Makanya kita sekarang mengenal dulu tahun 92 itu ada Undang-Undang 492. Itu ada program namanya P2BPK, Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok, kayak gitu ya. Berkomunitas. Nah sekarang populer dengan RPJMN yang baru nih, 2000 sampai 2024 itu ada perumahan berbasis namanya komunitas tadi. Komunitas ya. Jadi yang diorganisir adalah masyarakat, komunitas tadi diorganisir, gitu ya. Jadi pengorganisasiannya bisa berdasarkan kesamaan usaha, misalkan kayak gitu ya. Atau kesamaan wilayah, biasanya kayak gitu, tergantung lah. Kayak di Serang dulu ada pedagang cuanki, satu usaha profesi, tapi dia cuankinya hanya orang Garut saja misalkan gitu. Ada paguyuban gitu ya. Jadi banyak. Kayak di Karawang itu kayak petani garap, namanya keluarga Majik gitu ya. Kita organisir kayak gitu. Karena keluarga Majik itu kayak gini, mereka tinggal di rumah
pemilik tanah, begitu pemilik tanahnya jual tanahnya dia terusir. Nah, kita organisir kayak gitu. Jadi diorganisir bagaimana mereka bisa mengakses ke sumber daya kunci perumahan tadi. Buruh tani lah mereka Buruh tani. Gitu. Nah, selama ini udah ada Pak yang akhirnya mendapatkan rumah yang layak dari komunitas yang Bapak dampingi ini? Oh, sangat banyak. Jadi sejak tahun 92 kan saya sudah jadi praksisti ya. Oh, 92 ya? 92. Jadi udah lama, tapi sampai hari ini mungkin passion saya di situ, jadi happy saja. Mendampingi masyarakat, ratusan komunitas sudah kita fasilitasi, sudah banyak yang mengakses rumah, kayak gitu ya. Dengan berbagai cara tentunya, karena mohon maaf di sisi pemerintahnya itu masih agak terbatas dari sisi aturan-aturan yang ada, regulasi maupun bahasa saya big picture-nya. Jadi kalau masyarakat sudah diorganisir, tapi masyarakatnya ini informal, misalkan yang tidak punya slip gaji gitu, kemana nih harus mengajukan? Karena ke bank pasti ditolak. Nah akhirnya tadi ada pola-pola arisan dan lain sebagainya. Menabung. Gitu ya? Kita juga punya program kelompok menabung tapi masyarakat. Tapi menabung itu seberapa lama Pak kuatnya mereka? Seberapa tahan mereka? Karena anak perlu sekolah, masuk SMA, kuliah, perlu dana lagi. Nah memang begini. Contoh kelompok menabung misalkan untuk beli tanah misalkan gitu itu rata-rata 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun untuk bisa mendapatkan sepetak tanah misalkan kayak gitu ya. Jadi penghasilan mereka kira-kira kan ada aturan ya, walaupun kita nggak pakai aturan itu. Untuk perumahan itu nggak boleh 25-30% dari penghasilan. Karena di luar itu mereka tuh akan hidup dengan kualitas makanan yang kurang tepat misalkan kayak gitu ya. Mereka menurunkan biaya hidupnya. Nah, jadi misalkan kita punya kelompok menabung di penghuni apartemen transit di rumah susun. Rumah susun? Kan rumah susun di Jakarta Pak? Di Bandung. Di Bandung? Ada kira-kira 7 lokasi itu, 5-7 lokasi gitu, ada 1.000 penghuni kan. Kan mereka itu hanya tinggal sementara di rumah susun itu. Rumah susun itu. Tahu nggak? Kira-kira 10 tahun yang lalu gitu, banyak orang tinggal di rusun karena harus keluar. Itu mereka kembali ke tempat semula. Ya, ke tempat semula, artinya ke kontrakan kumuh lagi, pengulangan lagi, ke bedeng-bedeng lagi, berarti kan kita gagal. Nah, setelah itu kita organisir udah 7 tahun ini, jadi orang yang mau masuk rusun itu kita wajibkan menabung. Ada namanya Gempur, Gerakan Menabung Penghuni Rusun, ada Gempita, Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit. Nah, suruh nabung di kelompok kan, ini sudah didampingi gitu ya. Tapi ini mohon maaf ya, ini mungkin perlu disampaikan juga, apalagi dalam konteks pandemi ini gitu ya. Mereka itu sewa rusunawanya katakanlah 250.000, kita minta 500.000 dengan tabungan 250.000 gitu ya. Mereka sanggup, tapi kalau kita cek sebetulnya karena mereka mengeluarkan uang lebih untuk nabung tadi 250.000, saya coba wawancara, saya coba tanya itu, mereka mengurangi biaya hidup. Ada ruang yang makan harus daging gitu, makan daging yang ikan lah ya. Tadinya mungkin seminggu 2 kali bisa 1 kali, atau setelah habis lebaran dia bisa rekreasi sedikit jalan gitu, bisa enggak tuh kayak gitu. Nah, ada solusi lain kan, nah makanya butuh pendampingan di situ apa? Salah satunya kita bikin namanya income generating. Jadi, si kelompok ini memang tidak berwacana soal ngebangun rumah saja, tapi untuk bisa mencapai rumah yang tadi layak, terjadi wujud rumahnya, kita ajak meningkatkan ekonominya. Meningkatkan untuk soal ekonomi kan hanya 2 sebetulnya prinsipnya kalau di kelompok tadi. Menaikkan pendapatan atau menurunkan biaya hidup. Nah, dua-duanya sudah kami lakukan. Jadi kalau dari sekian ratus yang sudah kita dampingi itu, caranya 2 sebetulnya kalau bicara ekonomi keluarga itu. Menaikkan pendapatan, contohnya menaikkan pendapatan itu tadi, misalkan bisikin usaha bersama. Ya, bank sampah misalkan kayak gitu. Mereka kan harus nabung 250.000. Dengan bank sampah itu sebetulnya mereka punya penghasilan satu keluarga 50.000. Berarti kan lumayan tuh, 50.000 bisa beli daging 2 kilo ayam misalkan ya. Atau 1,5 kilo misalkan. Nah, sisa 200-nya usaha apa lagi? Kita ada usaha greenhouse. Greenhouse. Misalkan pertanian organik. Sekarang sedang populer misalkan urban farming gitu ya. Di rusun kita bangunkan greenhouse-nya, mereka usaha di situ. Tidak perlu beli sayuran, tidak perlu beli cabai, tomat segala macam, kalau lebih mereka jual. Nah, artinya bisa mensubstitusi sebetulnya di tabungannya mereka kan. Itu satu tuh, meningkatkan pendapatan. Atau sebetulnya saya di kelompok juga punya menurunkan biaya hidup. Kan zaman sekarang itu pakai gas rata-rata gitu ya, gas tabung melon itu ya. Gimana cara menghilangkan tabung melon? Kita kasih teknologi, banyak kok teknologinya, di Puslitbang juga ada, di mana juga ada, namanya biodigester. Satu alat buat 5 keluarga misalkan. Artinya dia masukin sampah dapurnya dia ke situ, keluar gas 3 jam. Dia bisa masak berbagi itu, 1 orang 1 jam, 1 jam. Tabung gasnya hilang.
Artinya duit 100.000 sebulan, kalau menurut saya gitu ya, bisa buat nabung lagi. Nabung lagi, oke. Kan prinsipnya itu, didampingi, dinaikkan pendapatannya, kalau nggak diturunkan biaya hidupnya. Nah yang terakhir, gimana caranya mereka yang sudah punya tabungan ini bisa mengakses rumah yang layak. Nah tinggal tugas pemerintah, kalau menurut saya, memberikan subsidinya gitu ya, yang tidak hanya untuk yang golongan formal, informal dong. Misalkan Informal, sekarang ya. katanya ada micro housing, itu keren banget. Micro housing buat yang kalau ada misalkan kayak gitu. Atau subsidi yang lain misalkan gitu ya. Tadi kan ada bank tanah, apa ayo dong ini difasilitasi, atau kepedulian swasta sebetulnya kalau menurut saya kayak gitu. Kan swasta juga mestinya ada gitu ya kepeduliannya. Kalau mereka bangun 1, 2, 3, CSR-nya lah ya. boleh CSR-nya, atau sebetulnya ada 1, 2, 3, mungkin 3-nya tidak dibangun, bisa nggak buat yang kelompok ini? Kan mereka itu sudah beli tanah dengan 3 tahun coba usahanya. Banyaknya 3 tahun, punya 100-200 ribu, beli tanah 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Karena diorganisir, Pak Hajinya mau tuh 3 tahun ya, gitu diorganisir kayak gitu. Nah jadi fungsi-fungsi pendampingan tuh kira-kira kayak gitu. Jadi bagaimana bisa mengakseskan ke sumber daya kunci, ekonominya ditingkatkan. Cara ekonomi mah hanya 2, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya hidup tadi, supaya bisa nabung tadi gitu ya. Setelah itu kalau menurut saya memang harus ada tugas pemerintahnya, menyediakan di big picture-nya, apakah itu skim pembiayaan, pendanaan yang bisa diakses oleh kelompok yang informal tadi. Sekarang udah jangan ada belum ditanya sih, misalkan gini. Sekarang udah ada belum sih itu? Pembiayaan untuk mereka? Tidak ada memang. Terakhir ada BP2BT, tapi sayang juga prasyaratnya mirip dengan yang formal. Kalau saya kayak gitu ya. Jadi mungkin berarti ya ada standar BI checking-nya juga Pak. Ya, jadi maksud saya harus, pokoknya intinya ke kelompok yang MBR dan di bawah MBR tadi harus ada pemihakan. Keberpihakan ya. Pemihakan. Nah, pemihakan itu dari pemerintah tuh apa? Kan tadi tugas pemerintah tuh di perumahan tuh kan bicara subsidi, bicara pajak gitu ya, infrastruktur misalkan dan lain sebagainya. Tambahlah mungkin swasta bisa berperan di sana kalau menurut saya gitu. Tinggal gandeng lah ya. Nah, jadi kalau menurut saya pilarnya itu lengkap, didampingi, ekonominya dicoba dihidupkan, ya bisa nabung, bisa saving, dia udah beli tanah, pemerintah kasihlah kalau menurut saya. Nah, ini dari sisi usernya kan Bapak bicarakan ya, masyarakat. Kalau dari regulatornya seperti apa sih Pak? Minimal peranan Pemda setempat lah. Seperti yang tadi di Bandung, dan Bapak juga udah beberapa kota kan masuk. Iya. Seperti apa sih kesadaran mereka nih? Gini, pertama kalau bicara perumahan permukiman ini memang mainstreamingnya masih rendah. Jujur ya, kalau saya boleh katakan, saya orang luar bukan pemerintah. Mainstreamingnya itu masih rendah. Artinya mengharus utamakan urusan perumahan, terutama rumah-rumah MBR dan miskin ini, seringkali Pemda tuh nggak terlalu menguasai sebetulnya. Walaupun sekarang sudah ada regulasi dari kementerian, ada aturan, program, kegiatan, nomenklatur yang begitu rigid, tapi untuk segmen masyarakat miskin MBR ini malah saya kira tidak ada di sana. Boleh dikatakan tidak ada slotnya. Tidak ada slotnya. Tidak ada slotnya, gitu. Walaupun di pusat kan konon ada perumahan komunitas gitu ya. Saya kira secara operasional kan belum jalan. Jadi apa yang kita lakukan selama ini pendampingan, jadi kadang-kadang seringkali ada problem di tataran itu. Masyarakat sudah disiapkan, masyarakat sudah diorganisir, tapi seringkali tidak punya supporting keberpihakan buat mereka. Sehingga mereka tuh sekarang bisa bangun, bisa. Cuman kecepatannya rendah sekali. Saya masih bisa dengan koperasi misalkan bangun rumah cuman sebulan 2-3 gitu. 2-3. Koperasinya masyarakat ya. Iya, koperasi masyarakat. Tapi saya bantu gitu. Tapi kalau ada program pemerintah, suntik, ini mungkin dia bisa lebih cepat. ini ya. Nah kan tugas pemerintah tuh itu. Bagaimana sistem yang ada di masyarakat nih yang udah diorganisir gitu. Masuklah pemerintah, sebetulnya kan nggak usah jadi mesin utama. Mesin utama mah jalan. Sampai hari ini, cuman produknya pasti tidak akan sesuai kualitas, gitu kan? Tadi kan kalau ngomong SLA pasti lewat. Kalau ada gempa sedikit dia rubuh. Gitu. Air minum sanitasinya mungkin nggak sesuai standar kayak gitu. Nah, pemerintah masuk di sisi itu. Harusnya itu. Jadi masyarakat sih sekarang sudah secara faktual kan tadi 78% bangun sendiri kok. Bisa dikatakan mereka ini raksasa yang tertidur. The biggest developer. Saya nyebutnya ini the biggest developer. Saya malah bilang gini. Kalau urusan perumahan permukiman di Indonesia mau selesai, sentuh lebih banyak the biggest developer yang 70-80% ini, Indonesia akan selesai dengan urusan perumahannya. Karena kenapa? Yang 20-30% itu udah selesai oleh negara dan oleh pengembang, oleh swasta dan lain sebagainya. Dan rumahnya pasti keren banget. Nggak mungkin lah komplek perumahan kan kumuh gitu ya. Tapi yang di bagian sisi yang ini yang saya kira masih kurang kalau menurut saya kayak gitu ya. Jadi bahasa gini. Ini masyarakat sudah mau ini, tapi kadang-kadang slot pemerintahnya nggak ada. Nah, Oke, Bang, terakhir nih Bang. Sekarang lagi fokus di bagian mana? Di kota mana nih lagi garap komunitas ini? Ya, saya sih di mana? Kalau di Jawa Barat mah hampir 70-80% kita masih punya. Misalkan sekarang gini,
lokasi yang kena double track Sukabumi Bogor, Yap. itu sekarang kita dampingin kira-kira 2.500 orang. Oh. Ya, masyarakatnya sudah diorganisir. Katakanlah punya uang santunan kerohiman 30 juta, kita bantu pemahaman ke masyarakat, 30 juta itu 10 juta buat beli tanah, 10 juta buat sewa rumah dia selama setahun, 10 juta buat penghidupan mereka. Mau tuh, sampai satu kelompok ada yang 100 orang gitu ya. Nah tapi kan kita sekarang nggak punya tuh, kalau dia udah siap tanahnya, ini kemana? Karena kalau ke bank, ditolak. Karena tadi dia itu padahal adalah kelompok tanah, pekerja informal yang terusir itu kan biasanya tukang tambal ban, tukang tambal ban, tukang nasi di pinggir jalan itu, yang sebetulnya tidak punya slip gaji tadi. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang sebetulnya pemerintah harus hadir di situ. Harus punya keranjangnya ya. Iya, dan mudah-mudahan sih kita berharap karena di RPJMN itu sudah ada gitu ya, segera operasional. Ya. Dan kalau tadi Abang bilang pemerintah hadir, artinya negara juga hadir berarti Bang untuk rakyatnya. Iya, kan sebetulnya rumah layak, lingkungan yang layak itu kewajiban negara. Iya, Berarti hak masyarakat yang diatur oleh undang-undang. Ini masyarakat sedang menuntut haknya tanpa merepotkan negara untuk berorganisir gitu, kita fasilitasi. Nah, tinggal kalau menurut saya pemerintah bukalah satu slotnya barangkali untuk perumahan komunitas tadi. Ya, dengan jumlah yang besar ya. Oh, besar sekali. The biggest developer kalau menurut saya gitu ya. Dan tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya mungkin di Banten, di mana semuanya. Saya juga kebetulan pernah mendampingi di Serang dan lain sebagainya gitu ya. Tahu ini banyak banget yang butuh sebetulnya. Oke, Bang Jeb. Next kita bahas lagi masalah soal rumah rakyat. Karena masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Oke, terima kasih. Selamat sore.